amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, ibu-ibu semua, rangkaian di penghujung akhir Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Walaupun di penghujung akhir Ramadan, akhir Sya'ban, kita tetap berharap mudah-mudahan disampaikan besok di bulan Ramadan, karena kita tidak tahu, tidak ada yang menjamin apakah besok masih bisa bertemu dengan Ramadan. Maka doa itu masih berlaku walaupun ini penghujung bulan Sya'ban. Alhamdulillah, guru-guru kita yang mulia, walaupun kalau di makom masih itu bukan tidak pede lagi, tidak layak, karena Al-Baqarah 154, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Orang yang terbunuh di jalan Allah itu di kuburannya tidak meninggal tapi hidup, tapi kita tidak tahu, walakin batas urun, tapi kita tidak tahu. Ibadahnya ibadah syukuri, bukan ibadah taklifi lagi. Itu yang kita terima dari guru kita. Alhamdulillah, yang kami hormati ibu-ibu pejuang semua, kesempatan yang bukan kebetulan. Tadinya kita rencanakan di ruang guru, tapi ini settingan Allah. Pertama kalinya ngobrol di hadapan guru-guru yang mulia, ya, secara yang mendalam. Mohon izin kepada guru-guru, sangat tidak layak. Ini hanya bagian dari tubuh saja. Ibu-ibu semua, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala mu'allimin nas al-khair hatta hitanu fil bahri wa namlatu fi juriha. Allah dan Rasulnya memberi salawat. Kalau salawat disandingkan kepada Allah berarti rahmat. Kalau malaikat berarti mengistighfarkan. Untuk siapa? Ala mu'allimin nasal khair, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Itulah ibu-ibu semua. Nah, di awal Allah, Rasul, guru-guru yang mengemban risalah, kitalah yang secara teknis langsung terjun ke anak-anak didik. Insya Allah kalau kita yakin, belajar ikhlas mengajar karena Allah sendiri yang memberi rahmat kepada kita. Malaikat yang mengistighfarkan, bahkan tadi di hadis, hatta kita nupil bahri, ikan-ikan yang ada di laut, warna melatu bijuriha, sampai semut-semut yang berada di lubangnya, itu memberikan doa kepada kita semua, kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Hadis yang senada, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa wizru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Kenapa idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin, salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bih. Inilah profesi terbesar yang diwariskan oleh para ulama, oleh para nabi. La nuwarisu dinaron wala dirhaman walakin warasul ilma. Alhamdulillah kita terwariskan profesi yang terbagus, karena tidak ada profesi yang terbagus kecuali profesi mengajak manusia ke jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Alhamdulillah, bisa bareng-bareng diawali dengan yang paling baik adalah ziarah. Tadi kita secara langsung ziarah ke makom guru-guru kita. Tadi di hati kita niatkan ziarah ke orang tua kita, karena itulah yang menjadi awal keberkahan. Rasulullah mengatakan, qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarak. Telah datang bulan Ramadan, bulan berkah. Maka ibu-ibu, berkah itu sedikitnya mencukupi, banyaknya tidak membahayakan. Inilah yang paling bagus, umur yang barokah, rezeki yang barokah. Makanya nanti ada puncak yang namanya Lailatul Qadar. Karena kalau Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun, mungkin amalnya sudah panjang banget. Kita yang sudah dipastikan oleh Rasul, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, hanya 60 sampai 70. Kalau ngandelin amal gimana? Sedangkan di alam mahsyar kita ketemu dengan umat-umat lain yang terdahulu yang usianya panjang, amal solehnya panjang. Inilah kenapa kami namakan di pertemuan kali ini cerdas dalam Ramadan yang terbatas. Ayatnya sudah jelas dari Al-Baqarah 183 sampai 187, itu ayat tentang Ramadan dan harus kita ilmui benar-benar.
tidak akan cukup di pertemuan kali ini sebab terbatas. Tapi kenapa dinamakan Ramadan yang terbatas? Karena di situ ada ayyaman ma'dudat, hari yang terbatas. Allah itu mewajibkan puasa itu nggak lama, hanya 30 hari saja. Setahun hanya sebulan saja. Dan ini pun untuk kebaikan kita semua. Rahasia sunnah dibuktikan lewat medis, penelitian dokter sudah banyak membuktikan bagaimana bagusnya bulan Ramadan. Jadi tidak hanya isapat jempol ketika Rasul membacakan hadis mutasihu, berpuasalah dicaya kalian sehat, tapi itu benar-benar bisa dibuktikan. Padahal itu dulu belum ada penelitian apa-apa. Rasulullah sengaja diumikan supaya wahyu itu tidak terkotori oleh pemahaman literatur manapun, tapi wahyu memandu ilmu. Asli wahyu itu akan sangat bisa dibuktikan. Karena wahyu harus didahului keimanan, tidak ilmu dulu. Karena akal kita terbatas sebagaimana panca indera terbatas. Maka jangan terlalu berbangga dengan akal, dengan panca indera. Banggalah dengan iman, banggalah dengan wahyu. Itulah panduan kita semua. Maka alhamdulillah mengawali Ramadan ini banyak PR yang harus kita lakukan, karena akan sangat berbeda menyikapi Ramadan orang yang memakai ilmu dengan yang tidak memakai ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Maka Ramadan ke Ramadan tidak akan ada perubahan jika ilmunya tidak ditingkatkan. Mungkin hanya puasa awam saja yang tidak Allah perlukan lapar dan hausnya, itulah puasa orang awam. Kalau puasa khawasil khawas, sampai menjauhkan sesuatu yang merusak pahala puasa, seperti bohong, seperti ucapan yang jelek dan lain-lain. Nah itu yang harus kita tingkatkan, masuk ke puasa khawas, puasa khusus. Jadi yang dipuasakan tidak hanya panca ya, tidak hanya menahan lapar dan hausnya saja, tapi panca indera semua dipuasakan. Mudah-mudahan Allah rizkikan ke depan, tidak ada yang mustahil kita bisa puasa khawasil khawas. Itu subhanallah. Orang yang sudah bisa memuasakan hatinya dari selain Allah. Tidak ada yang mustahil, tapi itu perlu perjuangan yang amat berat untuk tingkatan puasa yang seperti itu. Nah ibu-ibu semua, diawali dari kata berkah, qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarak. Dari awal, kalau ada yang menikah, kita suka berkata barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah. Jadi memang barokah teh adalah, jadi banyak orang teh yang hartanya banyak tapi keluarganya riweuh wae ribut wae itu teh enggak barokah. Jadi barokahna keluarga ketika kita sakinah. Barokahnya umur ketika umur kita Allah mampukan, diberi taufik, diberi bimbingan, umur kita diisi dengan hal-hal yang baik. Itu kan bukan mampunya kita. Imam Ghazali dalam kitabnya Hajjul Abidin, ketika kita dimampukan berbuat baik itu mahabbah wa syukur, akobah ketujuhnya. Itu bukan kita. Itu teh la haula wala quwata illa billah. Ketika kita dimampukan mengajar tepat waktu, alhamdulillah, disiplin, segala aturan tata tertib di pondok PPI Putri kita bisa ikuti. Dan ibu-ibu sangat bersungguh-sungguh terhadap segala aturan, dan memang diapresiasi sangat hebat sekali mempersiapkan segala sesuatunya di PPI Putri ini. Itulah tanda keberkahan. Amin. Mudah-mudahan itu mengajar yang barakah. Qad ja'akum syahrun mubarak, syahrul Ramadan syahrul mubarak. Maka kenapa bulan Ramadan ini begitu istimewa? Karena di dalamnya ini banyak sekali yang tidak ada di bulan lain. Maka disebutnya Sayyidus Suhur, penghulunya bulan. Walaupun tidak disebutkan Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum kan cuma 4, ya. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu yang mencil adalah bulan Rajab. Bulan Ramadan tidak tersebut dalam Ashhurul Hurum. Tapi ayat khusus di Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran itulah bulan Ramadan, bulan barokah. Maka kalau Ramadan ini kita masih biasa-biasa, padahal Allah mengistimewakan, Rasul mengistimewakan, kita tidak merasa istimewa, asa biasa-biasa kayak Ramadan teh. Persiapan paling penting adalah bukan persiapan dohir. Fikih puasa memang penting, tapi ada yang lebih
judulnya adalah cerdas di Ramadan yang terbatas. Lamun teu cerdas, gua ningali dina TikTok ayeuna tap-tap hanya live gitu kan, harganya diberi potongan. Kemudian ada bumsel yang suka pakai jarak, waktunya sekian. Lamun kurang cerdas, kurang bisa ngambil kesempatan, akan berlalu. Ramadan diperlukan kecerdasannya, bukan kecerdasan akal saja, tapi keimanan. Maka yang dipanggilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itulah fondasi. Begini, kita itu bedanya cuma sedikit dengan para sahabat. Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As, ibu-ibu yang pembebas Mesir, pembuka Afrika. Karena Rasulullah di kurun 23 tahun sudah bisa membebaskan kejahiliahan. Tugasnya sadunia ini. Ini orang-orang yang terwariskan risalah tuh nu dipikiranna sadunia. Kita mah cuma ngurus keluarga. Kita dulu guru kita pernah ngobrolkeun surat naon ibu lillahi ma fis samawati wa fil ardi Allahu la ilaha illa huwal qayyum, ayat kursi. Allahumma wala ya'udzuhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Allahumma tegurakeun ngajaga langit dan bumi. Kita mah cuma ngurus suami satu, ngurus anak, cuma bertetangga, cuma bersaudara antar guru-guru, pagaweana teh ribut weh. Belum bisa jadi naon atunya, apalagi menebar rahmat lil alamin. Bari alamin mah ditafsirkan bukan hanya dunia, sampai bangsa jin, bahkan alam dunia ini terrahmati. Ketika kemarin nada dakwah rahmatun lil alamin tuh ibu, wah itu kalau hatinya tidak tersentuh itu. Biasanya kalau belajar membersihkan hati, ulama tasawuf paling tereh pakai musik teh ibu, ngefly tereh, wah gitu. Nah, kayaknya rindu lagi nada dakwah kayak gitu ya ibu, banget. Mau itu berapa kali diputar di rumah, diulang-ulang sampai dihafal. Dari mulai Ramadan, kemudian Sholawat, kemudian Yaman Solaita, sampai hafal tuh susunannya. Subhanallah, karena saking membangkitkan hati di kita mah komprehensif. Musik boleh, asal musik yang justru mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, Ramadan itu bulan berkah, dan keberkahannya tidak terasa kalau hatinya mati. Buktinya hatinya mati, menjalani Ramadannya malas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencabut kemalasan. Ai iman dengan artinya percaya. Udah diiming-imingi, bahkan banyak orang yang nanya kan gak boleh di-split, dipisah-pisah. 10 adalah magfirah, yang kedua rahmat, yang ketiga itu minan. Itu mah hadisnya enggak, semua Ramadan adalah rahmat, magfirah, itu minan. Iya betul. Tapi kalau hanya teori, hatinya mati, tidak beriman, dikitu-kitu, anggar gak ada peningkatan Ramadannya. Maka yang paling penting tuh hatinya hidupkan dulu. Makanya pikir puasa mah gampang. Dan robot oge bisa, sholat mah on off. Yang paling susah itu kayak sahabat Abdullah Amr bin As, Rasul aku teh mau puasa. Sok atuh puasa we. Aya mobil 13, 14, 15. Rasul atuh kurang kene. Abi mah da masih kuat, masih muda. Puasa 8 bulan, 8 hari sebulan. Puasa Senin Kemis. Rasul abi teh atuh masih muda, kuat. Puasa Nabi Daud. Rasul abi teh masih kuat kene. Eta teh puasa terbaik, puasa Nabi Daud. Istrina Nabi Daud teh 100, tapi udah puasa Nabi Daud mah. Puasa terbaik. Jadi nawarna ke atas. Kalau iman sudah on, sudah cerdas, sudah hebat, ketagihan. Kayak barusan Hadi Kotoriyahin teh adalah diekstrak ku si Akbar Abdul Fatah dari kitab Majmu' Syarif karangan si Ahmad bin Idris. Dari barusan teh tadinya mau dipanjangin, tapi sambil mikir kalau terlalu panjang ibu-ibu capek. Tapi barusan teh mulai dipotong dari la ilaha illallah kudunya Allah potong tadinya nya. Udah innallaha wa malaikatahu hafidun nabawiyahna potong. Asmaul husna kan barusan dipotong ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tahu susunan hadikoma itu banyak dipotong barusan teh. Karena kalau hati kita tidak hidup, pahit ibu-ibu ngaji Quran teh. Sayyidina Utsman tadi meninggalnya 80 tahun. Ibu, ada kuat dari Sayyidina Utsman, "Lau taharatil qulub lama syabi'at minal Quran." Orang yang tidak suci hatinya tidak akan betah ngaji Quran.
Lamun Imam Syafi'i bisa namatkan 60 kali selama bulan Ramadan, pagi sore sehari 2 kali, mual bisa lamun hati kita namati mah. Meskipun diiming-imingi Ramadan sahrun mubarak, lamun tercerdas imanna, gak akan. Asa biasa Ramadan teh, ku Allah Rasul guru diistimewakan asa biasa weh. Sodakohna Rasul seperti semilirna angin di bulan Ramadan biasa, kita mah gak ada peningkatan. Tahajud henteu, sahur mah sahur gitu. Itu teh karena iman mati, makanya yang harus pertama dihidupkan teh hati. Karena gini, yang bikin berat ibadah itu adalah hati yang mati dan dosa yang belum diampuni. Lamun urang berat ibadah, aya dosa nu can diampuni, maka penting terus istighfar tiap hari. Diberat-berat teuing itu ngaji Quran teh. Diberat-berat teuing baik ka orang tua, diberat-berat teuing baik ka suami, diberat-berat teuing baik ka anak, baik ke tetangga, baik ke sesama. Ini asa berat ya Allah, abi teh meni hese diberi taufik bimbingan ku Allah untuk berbuat kebaikan. Diurang aya keneh dosa. Teu ulah pede teuing teu boga dosa, tukang dosa. Kita mah sadayana oge. Matak tadi disebatan dosa nu karaos teu karaos minadan bila di alam, dosa yang diketahui, dosa yang disengaja, dosa hati. Apa nama dosa? Bukan dosa Ibu. Kenapa penting nanti ada musafahah, kita saling memaafkan. Bahkan pasti kita teh pasti disengaja ada we kerap tegap atur teh nya. Terus dijaga-jaga teh. Memang panca indera enggak kelihatan cemberut, tapi hate masiat. Geul ka si eta, rudak urang ka si eta. Kan eta teh dosa atuh. Gitu. Makanya netralkeun we urang udah kieu. Dai namanya orang bertakwa itu bukan yang nggak punya dosa, tapi ciri orang yang bertakwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wa iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wa kadimina ghaido wal 'afina 'anil nas wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Lamun urang keburu berbuat jelek ya istighfar we. Bahkan yang dipinta para wali Allah mah katanya, ini mah cuma ngutip-ngutip ngalewe guru-guru, katanya bukan takut dibukakan dosa di dunia tapi mau ditutup akses dosa. Allah atulah celah-celah dosa ente ya Allah tutup atulah. Meni abi mah meni gampang-gampang tingkah surut karena dosa teh astagfirullahaladzim. Dosa astagfirullah. Padahal dosa teh ditobatan teh bakal menjauh jadi hewan menakutkan. Kata pas pertama kita ziarah ke kubah, kita ngabayangkeun apakah lamun urang meninggal di ziarahan jika kieu ku batur lain berharap. Minimal atuh teu ku batur di ku anak incu urang, apakah mereka masih bisa sodakoh atas nama orang ngayasinkeun afdalul mayyit tilawatul Quran, sebaik-baik hadiah untuk mayit ngaji Quran ngatasamakeun orang tua ge mending gak mau. Nauzubillah mata kabaya. Kan biasana lamun maot urang teu boga jasa teu boga karya teh dilupakan. Atau minimal urang mah ku anak incu mah alim dilupakeun gitu. Minimal jadi orang-orang alhamdulillah pangarsi saya Akbar selalu bilang saha jami anu tinggi derajatna. Menebar kebaikan, satu kata-kata, satu tausiah yang membuat hati yang mati jadi hidup. Tanda majlis ulama akhirat, banyak orang yang tercerahkan, mata wah derajatna ningkat di alam barzahna. Kabayang dari urang ke ya Allah. Di dunia ge naudzubillah can katingali kasolehana palang putra urang. Kumaha engke lamun urang geus maot. Bisa gitu. Nah, barudak urang teh jadi robot, sieuna ku kolot, lain sieuna ku Allah. Lain sieuna ku malaikat. Maka penting kesadaran, penting iman, penting kecintaan supaya melakukan khususna puasa teh bukan hanya nyimpenan kewajiban tapi mempersembahkan yang terbaik dalam pengabdian. Itu yang pertama. Jadi harus cerdas keimanannya Syahrul Mubarak karena ini adalah bulan yang berkah. Untuk tahu abwaabul jannah, dibuka pintu surga. Ayat khusus pintu ar-royah. Waktu gelaku abwaabun nar, dikunci pintu-pintu neraka. Makanya sangat aneh lamun bulan Ramadan masih resep kene maksiat, aneh. Padahal di neraka dikunci. Waktu golu maradatus syayatin, setanna dibelenggu. Aya internal, aya eksternal nu membuat kita buruk teh. Internal nafsu orang, eksternal setan. Mata setan tuh bisa disalahkeun urang. Lamun masih kena resep berbuat keburukan, berarti urang. Alhamdulillah ini bulan Ramadan masih kena sempat-sempatna mikiran. Mata lamun teu cerdas, alah ieu. Mata cek Rasul pangrugi-rugina orang berlalu Ramadan tapi dosana belum diampuni. Teteh orang nu pangrugi-rugina.
akhir Ramadan laisa id liman labisa jadi do innamal id liman ta'atuhu tajid. Lebaran bukan baju baru, tapi lebaran adalah taat tambah. Tapi nggak apa-apa sunnah baju baru, tapi ada yang lebih konsen adalah liman ta'atuhu tajid. Ketika iman kita terus bertambah selepas Ramadan ini makin baik. Terakhir ibu-ibu, di ujungnya ayat Lailatul Qadar. Ini kecerdasan luar biasa, umur kita pendek tapi bisa memperpanjang amal kesolehan orang. Inilah yang dispesialkan, yang diburu oleh salafus sholih adalah malam-malam Lailatul Qadar. Buat kita yang imannya tidak hidup alias hatinya mati dengan Lailatul Qadar asa biasa-biasa. Padahal orang-orang salafus sholih mah baca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, itu dari sekarang. Bukan engke, dari sekarang. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karena kita nggak tahu tanggal berapa itu Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Walaupun banyak riwayat di penghujung akhir Ramadan. Wallahu a'lam. Kemudian ibu-ibu, tang rugi-rugina orang yang tidak mendapati Lailatul Qadar dalam hadis tersebut. Maka perlu kecerdasan dalam menyikapi Ramadan ini. Mudah-mudahan dan kita malah haula wala quwata illa billah, tidak ada yang ketika kita dimampukan untuk berbuat kebaikan dalam Ramadan, ini bukan kita tapi Allah yang membimbing. Mudah-mudahan sekali lagi kita dilayakkan mendapat taufik, mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Sebab belum tentu tahun depan mah kita bertemu lagi dengan Ramadan walau alam usia. Maka sikapilah dengan cerdas. Yang harus cerdas adalah keimanan kita. Insya Allah pikir-pikir puasa mah bisa dibaca sendiri. Yang paling penting sekali lagi asah hatinya supaya menjalani Ramadannya tidak seperti robot, tapi dengan kecintaan penuh rasa syukur bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi bulan yang sangat mulia kepada kita, yaitu bulan Ramadan. Ibu-ibu, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua bisa memaafkan, saling memaafkan karena Allah. Mudah-mudahan sekali lagi keluarga kita juga makin barokah, makin meningkat keimanan kita, persiapan kita menuju akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.